Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Farur Rozi, ZS, SSI, MSc. Selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dan juga teman-teman yang sedang menonton serta melihat diskusi ini. Sebelum memulai diskusi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM P3732021-037 sebagai moderator yang akan membantu dilanjutkan dengan adanya teman-teman kelompok saya, yaitu satu Rizky Hairunisa dengan NIM P3732021-033. Selanjutnya, Rizka Permata Oktaviani P37320221034. Selanjutnya, Risma Pingkandita P37320221035. Selanjutnya, Vanessa Amalia P37320221042. Selanjutnya, Vini Sarwatul Mufida dengan NIM P37320221043. Selanjutnya Winda Anggraini dengan NIM P37320221044. Maka dari itu, izinkan kami untuk memulai diskusi ini. Baik, uji protein ada dua, yaitu uji sentroprotein dan uji bioret. Uji sentroprotein itu ialah digunakan untuk menguji asam amino yang mengandung cincin benzena, misalnya tirosin dan fenilanin. Penambahan asam nitrat pekat akan menimbulkan proses nitrasi pada cincin benzena sehingga terbentuk endapan putih. Perubahan warna putih menjadi kuning pada saat dipanaskan merupakan ciri adanya protein dalam makanan. Lalu yang kedua, uji bioret. Digunakan untuk menguji senyawa-senyawa yang memiliki ikatan peptida. Adanya ikatan peptida ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Pengujian dilakukan dengan meneteskan larutan NaOH, kemudian larutan CuSO4, encer 1%, dan selanjutnya akan terbentuk warna ungu. Uji sentroprotein bertujuan untuk mengidentifikasi adanya inti benzena pada protein seperti jenis asam amino fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Lalu prinsip pemeriksaannya nitrasi inti benzena dari asam amino, yaitu tirosin, fenilanin, dan triptofan dalam molekul protein membentuk senyawa nitro yang berwarna kuning. Dalam suasana basah akan terionisasi dan warnanya berubah menjadi kuning tua atau jingga. Manfaat dalam dunia keperawatan. Manfaat uji sentroprotein dalam dunia keperawatan yaitu mengidentifikasi adanya inti benzena pada suatu protein. Lalu alat dan bahan yang bisa digunakan untuk uji sentroprotein itu ada gelas kimia, ada hot plate, ada penjepit tabung reaksi, ada pipet tetes, ada rak tabung reaksi, spatula, stopwatch, tabung reaksi, dan water bed. Reagensia. Yang pertama, larutan HNO3 pekat. Yang kedua, larutan NaOH 0,1 N. Sampel yang pertama, larutan asam amino, asam aspartate. Yang kedua, larutan asam amino glisin. Yang ketiga, larutan asam amino tirosin. Yang keempat, larutan asam amino triptofan. Yang kelima, larutan asam amino fenilalanin. Yang keenam, larutan sampel kasein. Yang ketujuh, larutan HNO3 pekat. Yang kedelapan, larutan NaOH 0,1 N. Selanjutnya. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama, siapkan sebanyak 6 buah tabung reaksi dan diberikan label sesuai dengan nama asam amino, yaitu tirosin, triptofan, fenilalanin, glisin, dan asam aspartat, dan sampel. Lalu yang kedua, masukkan masing-masing 2 ml larutan asam amino dan sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi sesuai dengan label, kemudian dipanaskan. Yang ketiga, asam amino yang sudah dipanaskan lalu ditambahkan 2 ml larutan HNO3 pekat ke dalam masing-masing tabung reaksi. Yang keempat, panaskan campuran larutan tersebut di dalam water bed selama 2 menit, kemudian didinginkan.
Yang kelima, tambahkan larutan NaOH 0,1 N secara perlahan hingga terjadi perubahan warna. Dicatat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya. Interpretasi hasil. Yang pertama ada bahan asam aspartat, itu pada penambahan reagen santoprotein, warna yang dihasilkan adalah bening, sedangkan pada penambahan NaOH, warna yang dihasilkan itu bening juga. Lalu bahan yang kedua itu fenilalanin, penambahan reagen santoprotein dan warna yang dihasilkan itu bening, dan pada penambahan NaOH, warna yang dihasilkan itu bening juga. Lalu selanjutnya ada bahan glisin, pada penambahan reagen santoprotein, warna yang dihasilkan itu bening, dan pada penambahan NaOH juga bening. Lalu selanjutnya ada tirosin, pada penambahan reagen santoprotein, warna yang dihasilkan itu orange, dan pada penambahan NaOH, warna yang dihasilkan itu kuning kehijauan. Lalu selanjutnya ada triptofan, pada penambahan reagen santoprotein, warna yang dihasilkan coklat tua, dan pada penambahan NaOH, warna yang dihasilkan kuning kecoklatan. Selanjutnya sampel, pada penambahan reagen santoprotein, warna yang dihasilkan kuning, dan pada penambahan NaOH, warna yang dihasilkan keruh. Selanjutnya. Pembahasan hasil pemeriksaan. Percobaan ketiga yakni uji santoprotein, di mana asam amino yang digunakan adalah asam aspartat, fenilalanin, glisin, tirosin, dan triptofan. Beberapa asam amino mengandung gugus aromatik yang adalah turunan dari benzena. Kelompok-kelompok aromatik dapat mengalami reaksi yang khas terhadap benzena derivatif. Jika ke dalam larutan asam amino telah direaksikan dengan HNO3 pekat ditambahkan suatu basa, maka larutan tersebut akan berubah menjadi jingga. Fenilalanin, tirosin, dan triptofan merupakan asam amino yang mengandung benzena di dalamnya karena asam amino tersebut termasuk ke dalam asam amino aromatik. Selanjutnya. Warnanya memang tidak sesuai dengan teori yang ada, namun diperkuat ketika direaksikan dengan NaOH. Kedua larutan tersebut berubah warna menjadi kuning, di mana persamaan reaksi yang terjadi adalah ini untuk tirosin struktur rantainya, dan ini untuk triptofan struktur rantainya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya, fenilalanin seharusnya bereaksi positif dengan uji santoprotein karena fenilalanin mengandung gugus benzena. Hal tersebut dapat terjadi karena kualitas atau konsentrasi bahan yang digunakan tidak sesuai sehingga tidak menghasilkan reaksi yang positif. Sedangkan pada asam aspartat dan glisin tidak memberikan warna yang positif dengan reagen santoprotein karena kedua asam amino tersebut merupakan asam amino rantai terbuka atau alifatik dan tidak mengandung gugus benzena sehingga tidak dapat ternitrasi oleh HNO2 pekat, dan sampel menunjukkan reaksi yang positif ketika ditambahkan HNO3 pekat, yakni berwarna kuning, menunjukkan pada sampel mengandung benzena karena pada kasein terdapat tirosin dan triptofan yang merupakan senyawa aromatik dan mengandung gugus benzena. Selanjutnya di sini ada bioret. Tujuannya itu yang pertama untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Yang kedua untuk menentukan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui hasil reaksi uji bioret dari beberapa sampel. Pereaksi yang digunakan dalam uji bioret adalah CuSO4 1% dan NaOH2N. Fungsi pereaksi NaOH dan CuSO4
04 adalah untuk membuat suasana larutan menjadi basah dan untuk menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Selanjutnya, alat dan bawahan yang digunakan yaitu tabung reaksi, pipet tetes, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, gelas ukur, dan vortex. Dan bahannya itu yang pertama larutan Na0H 10%, CuS04 0,1%. Yang kedua, bahan yang akan diuji kuning telur albumin. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan. Cara kerja kuning telur. Yang pertama itu, masukkan kuning telur ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 1 ml larutan Na0H 10% pekat. Yang ketiga, dihomogenkan dengan vortex. Yang keempat, kemudian tambahkan 3 tetes larutan CuS04 0,01 m. Yang kelima, selanjutnya di vortex. Yang keenam, bila warna tidak timbul, tambahkan lagi beberapa tetes larutan CuS04. Cara kerja albumin yang pertama, masukkan albumin ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 1 ml larutan Na0H 10% pekat. Yang ketiga, dihomogenkan dengan vortex. Yang keempat, kemudian tambahkan 3 tetes larutan bioret 0,01 m. Kelima, di vortex. Dan keenam, bila warna tidak timbul, tambahkan lagi beberapa tetes larutan bioret. Selanjutnya. Baik, pembahasan hasil. Yang pertama, bahan protein yang diuji menggunakan albumin. Kegiatan ini dengan dilakukan percobaan, albumin ditambah dengan NaOH 10%, lalu ditambah dengan CuSO4 0,01 mol, lalu diaduk. Sebelum percobaan, albumin tidak berwarna, NaOH tidak berwarna, dan CuSO4 tidak berwarna. Setelah melakukan percobaan, hasil pertama, ketika albumin ditambah dengan NaOH 10% tidak berwarna. Hasil kedua, ketika albumin ditambah NaOH 10% dan ditambah CuSO4 0,01 mol, hasilnya soft ungu tanpa endapan. Yang kedua, bahan protein yang diuji menggunakan kuning telur. Kegiatan ini dilakukan dengan percobaan kuning telur ditambah NaOH 10% ditambah CuSO4 0,01 mol lalu diaduk. Sebelum percobaan, kuning telur berwarna kuning, NaOH tidak berwarna, dan CuSO4 tidak berwarna. Setelah melakukan percobaan, hasil pertama, ketika kuning telur ditambah NaOH 10% menghasilkan warna kuning. Hasil kedua, ketika kuning telur ditambah NaOH 10% lalu ditambah CuSO4 0,01 mol, hasilnya biru positif tanpa endapan. Next, selanjutnya. Analisis hasil. Yang pertama, 3 ml larutan albumin 2% ditambah dengan 1 ml NaOH 10% pekat dan ditambah tetesan CuSO4 dan di vortex menghasilkan warna soft ungu dan tidak ada endapan. Yang kedua, kuning telur ditambah dengan 1 ml NaOH 10% pekat dan ditambah tetesan CuSO4 di vortex menghasilkan warna soft ungu dan tidak ada endapan. Selanjutnya. Dan selanjutnya di sini ada pembahasan larutan albumin yang ditambahkan dengan NaOH dan tetesan CuSO4 lalu di vortex menghasilkan warna ungu dan tidak ada endapan, mengindikasikan bahwa albumin memiliki ikatan peptida yang panjang. Dalam suasana basah, ion Ca2+ dan CuSO4 bereaksi dengan pasangan elektron dari gugus min NH atau min CO. Warna ungu yang dihasilkan akan semakin jelas dan tua. Jika warnanya lebih muda, maka ikatan peptida pendek. Ekstra kuning telur yang ditambahkan dengan NaOH2 dan tetes CuSO4 lalu di vortex menghasilkan warna biru plus dan tidak ada endapan karena kadar protein pada setiap bahan berbeda. Maka warna yang dihasilkan juga berbeda, sehingga jumlah ikatan peptidanya juga berbeda. Selanjutnya. Di sini ada kesimpulan pada uji bioret yang menghasilkan warna
Soft ungu adalah albumin. Albumin mengandung 2 atau lebih ikatan peptida sehingga ikatan peptidanya panjang, namun pada kuning telur menghasilkan warna biru. Dikarenakan kadar protein setiap bahan berbeda, sehingga jumlah ikatan peptidanya berbeda. Hal ini mengakibatkan warna yang dihasilkan akan berbeda juga. Baik, kesimpulannya, protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Hasil positif pada uji sentroprotein adalah munculnya gumpalan atau cincin warna kuning. Pada uji ini digunakan larutan asam nitrat yang berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzena. Asam amino yang menunjukkan reaksi positif untuk diuji ini yaitu tirosin, penilalanin, dan triptopan. Pada uji bioret yang menghasilkan warna soft ungu adalah albumin. Albumin mengandung 2 atau lebih ikatan peptida, sehingga ikatan peptidanya panjang. Namun pada kuning telur menghasilkan warna biru dikarenakan kadar protein setiap bahan berbeda, sehingga jumlah ikatan peptidanya berbeda. Hal ini mengakibatkan warna yang dihasilkan akan berbeda juga. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.